Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, kali ini jumpa lagi dalam acara Jackpot Tribun Podcast. Dan kita hadirkan tokoh politik yang tidak asing di Jawa Tengah, yaitu Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Wi Haji. Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan juga saya Iswi Dodo, News Manager Tribun Jateng, yang hari ini khusus pengen mengulik informasi seputar Partai Golkar persiapannya untuk pemilu 2024 bersama Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Saya panggilnya Pak Wi atau Mas Ketua? Boleh, Mas Ketua boleh. Pemirsa Tribuners, beliau adalah Pak Wi Haji. Ini masih muda, lebih muda daripada saya. Kebetulan juga beliau Bupati Batang 2017 sampai 2022, satu periode. Dalam tanda petik masih ada kesempatan periode satu lagi. Pak Wi, sekarang sedang sibuk apa ini, Mas? Alhamdulillah, setelah saya selesai menjadi bupati bulan Mei tanggal 22, kemudian saya diminta oleh Pak Menteri Investasi Pak Bahlil untuk membantu sebagai staf ahli beliau di Jakarta. Oh, staf ahlinya Pak Bahlil, Siap. Menteri Investasi. Berarti ngurus siapa itu, Pak? Tentu membantu beliau yang berkenaan dengan program-program pemerintah pusat, khususnya beliau sebagai pembantu presiden. Siap. Tentu membantu program-program, kemudian saya membantu Pak Menteri. Membantu Pak Menteri, ada hal-hal yang mungkin didiskusikan. Siap. Kemudian pengalaman sebagai bupati, ada legasi-legasi yang mesti didiskusikan dan nanti akan menjadi legasi kementerian. Dalam tanda petik kira-kira masih condong juga untuk membela Jawa Tengah ini ya, investasinya ya. Saya kira untuk Indonesia. Indonesia. Jawa Tengah pasti, Pasti. tetapi tentu karena ini seluruh Indonesia, saya kira tugas kita bagaimana sesuai dengan perintah Pak Karena Presiden. kementerian ya, Republik Indonesia. Ya, gitu. Meskipun Pak Wi Haji adalah Bupati Batang 2017-2022. Siap. Berarti masih bisa nyalon satu kali lagi ya, Pak? Secara undang-undang masih bisa. Masih bisa. Ada arah ke sana, Pak? Kita belum mikir ya. Saya menikmati jadi anak rakyat, kemudian membantu Kementerian Investasi. Oh gitu ya. Masih belum berpikir, masih belum berpikir. Jawabannya politis. Mas Ketua, sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar, persiapan untuk menghadapi pemilu sampai di mana? Coba cerita. Yeah. Terima kasih Mas Is. Tentu hari ini hampir semua partai melakukan hal yang sama, warming up untuk persiapan tahapan pemilu 2024, termasuk 14 Februari kan pemilihan legislatif dan presiden. Nah, Partai Golkar semuanya fokus untuk menyiapkan bagaimana memenangkan dalam proses demokrasi pemilu 2024. Khususnya Jawa Tengah, kita punya program namanya fungsionaris. Jadi bagaimana Partai Golkar merekrut para fungsionaris yang nanti menjadi calon caleg, baru calon caleg ya, calon caleg belum caleg. Nah, kita rekrut masing-masing dapil 200% dari jumlah kursi. Misalnya satu dapil 7 kursi, kita rekrut 14 calon caleg. Baru tahapan berikutnya 150%, baru nanti kalau sudah DCS 100%. Itu bagian dari rekrutmen kader-kader Partai Golkar yang terbaik yang nanti kita siapkan di masing-masing, baik tingkat kabupaten melalui DPRD kabupaten, kemudian tingkat provinsi di DPRD provinsi, dan DPR RI sebagai calon nanti DPR RI. Berarti rekrut pertama calon calegnya itu 200%. 200%. Ini sudah mulai. Sudah mulai. Sudah Masih ada. tadi tahapan 200% tadi Ya, ya. sekarang pada bulan ini sudah 150. Oh, sudah memasuki 150%. Nanti yang serius memang dianggap petarung, dia kerja serius. Oke, kita ambil, kita jadikan 100%. Boleh nggak bocoran sedikit saja kira-kira yang menjadi 100% itu yang variabelnya seperti apa gitu? Tentu begini, saya kira hampir semua partai sama akan merekrut orang-orang hebat yang punya integritas, punya pengalaman,
dan tentu mohon maaf mampu menjawab suasana kebatinan rakyat. Wah, nah ini Nah, yang suasana penting batin seperti apa Pak Wi Haji? Ya mengerti lah bahwa zamannya sudah beda. ini. Ya. Kemudian tentu leadernya juga nanti beda dan cara mengelolanya juga beda. Nah, tentu kita butuh orang-orang yang punya kompetensi tentang hal tersebut. Termasuk petahana juga boleh. Incumbent kita wajibkan lah, Justru karena ya. sudah teruji sebagai petarung dan dia memenangkan, kita wajibkan harus nyalek lagi. Harus nyalek lagi. Kemudian kita rekrut lagi dan mohon maaf syaratnya ya tentu jangan mengganti kursi ya. Kalau di Golkar gitu nggak boleh ganti kursi tapi nambah kursi. Wah, Gitu. pemirsa ini makin hangat kalau bicara nambah kursi. Pak Wi Haji sebagai ketua harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah pasti menguasai apa itu kursi-kursi Golkar di Jawa Tengah. Boleh cerita nggak di Jateng itu ada berapa Golkar di DPRD-nya, kemudian DPRD provinsi total ada berapa, di DPR RI ada berapa, besok 2019 targetnya seperti apa? 2024. Tentu begini, pada prinsipnya jumlah kursi yang sudah ditetapkan KPU, kemudian di situ ada raihan pemilu tahun 2019, maka kita diwajibkan untuk menambah kursi. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Misalnya kabupaten kita hampir 192 kursi se-Jawa Tengah untuk Kabupaten DPRD 2. Ya, kemudian provinsi kita punya 12 dari 13 dapil. Kemudian DPR RI kita punya 11 dari 10 dapil. Harapan kita ya tentu naik. Dan saya yakin dan optimis pasti naik. Amin. Berapa nanti kita lihat. Tetapi saya yakin pasti naik karena program sudah kita jalankan, orang-orang sudah kita siapkan. Aduh ini. Hai Tribuners, narasumber kita jackpot hari ini adalah Bapak Wi Haji, Bupati Batang periode 2017-2022 yang saat ini adalah staf ahli Kementerian Investasi. Jadi beliau hari-hari di Jakarta, stafnya Pak Bahlil ya Pak ya. Siap Mas Es. Jadi beliau pakai baju begini. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol tentang Partai Golkar di Jawa Tengah. Saya juga persilakan bila Pak Haji mau pakai jaket asli kebesarannya. Oh, siap Mas Es. Saya pikir tadi mau ngomongin investasi. Jadi saya pakai ini. Jadi kita ngomongin Golkar, ya? Iya. Siap. Boleh. Terima kasih. Saya ganti kostum dulu, guys. Siap, monggo. Makasih. Nah, saudara Tribuners, Siap. beliau Pak Wi Haji adalah Ketua Harian Partai Golkar Jawa Tengah, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Siap. Jadi pakai jaket Golkar. Asli, Golkar asli. Kalau saya wartawan pakai batik nggak apa-apa. Siap. Pak Wi Haji, ini sudah tahun politik ini, Siap. sudah hangat di sana di sini sudah mulai tadi sudah seleksi ya dan sebagainya 200% menjadi 150%, sekarang tahapannya di 150% dari iya. bakal caleg. Ya. Bakal caleg, betul. Bakal caleg. Bakal caleg. Kalau petahana wajib daftar lagi. Kita harapannya seperti itu. Jadi kita wajibkan untuk ikut lagi karena faktanya yang petahana ini kan pemenang. Oh iya. Dan sudah teruji karena dilantik. Oh, siap. Harapan kita oke maju lagi. Kemudian berikutnya kita nambah para petarung-petarung untuk bisa menambah kursi. Oh. Kalau di DPRD nggak ada batasan berapa periode ya? Di undang-undang nggak ada. Nggak ada. Di undang-undang nggak ada. DPRD provinsi juga nggak ada. DPR RI Oh, gitu. setahu saya tidak ada. Jadi yang petahana ini ada yang sudah berkali-kali jadi anggota dewan, Pak Ketua? Ada yang baru sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali juga. yang 4 kali. Selama itu untuk kebaikan negara, untuk manfaat kepada masyarakat, saya kira welcome. Siap. Tadi saya tersentuh ini Tribuners dengan statement beliau selaku Ketua DPD Golkar Jawa Tengah harus bisa mengambil hati rakyat, tahu menyelami suara dan keinginan rakyat seperti apa gitu ya. Golkar kan dikenal dekat dengan rakyat. Apa Pak slogannya itu yang di Suara Golkar, suara rakyat. ternyata Suara masih Golkar, tetap suara rakyat. Suara Golkar, suara rakyat. Suara rakyat, suara Golkar. Oh gitu ya. Terus ini Pak Ketua, kalau dalam menyeleksi itu boleh nggak rahasia ini partai ya? Arahnya itu kemana gitu dalam menerapkan variabel untuk menyeleksi? Apakah harus muda? Apakah harus doktor atau harus pengusaha? Itu ada pilihan-pilihan tertentu nggak pertimbangannya? Sebelum itu begini, kita
memberikan doktrin bahwa Partai Golkar itu kita yakini sudah menjadi pilihan yang benar. Itu yang pertama. Partai dulu Iya, ya. partai. Oke, kamu yakin Partai Golkar adalah yakin atau diyakini sebagai pilihan partai yang benar. Setelah yakin pasti optimis. Nah, setelah optimis baru oke, kalau sudah yakin dan optimis, ini loh langkah berikutnya yang harus kamu laksanakan selaku kader dan nanti bakal caleg yang akan kita calegkan di DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Terus apa indikator, apa variabelnya? Ada banyak hal. Yang penting bagaimana satu, niatnya lurus bahwa ini adalah partai politik siap berjuang dengan segala risiko. Yang kedua, bagaimana menanamkan nilai-nilai yang dalam ini adalah berpikir tentang bangsa dan negara di tingkatannya, baik kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Itu poin dasarnya. Yang lain-lain ada syarat-syarat, itu saya kira menyesuaikan. Syarat-syarat yang lain apa? Tentu kalau kita mohon maaf pakai teori politik itu ya, bagaimana kamu memastikan punya strategi sendiri, memastikan kamu punya pasukan sendiri, dan memastikan kamu punya kemampuan sendiri. Nah, itu syarat dalam melaksanakan kompetisi di partai politik. Nah, itu yang saya kira itu yang kita tekankan, sehingga kamu yakin, siap, kamu optimis, siap. Ini kamu siapkan. Pasukan kamu siapkan, strategi kamu siapkan, kemampuan kamu siapkan. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, Golkar welcome. Tapi harus modal atau Pak Ketua? Itu setuju atau tidak setuju seperti itu, tetapi bukan menjadi hal yang prioritas paling utama tidak, karena saya yakin juga banyak tokoh-tokoh yang saya kira bukan satu-satunya. Saya punya banyak case yang banyak modal belum tentu dipilih rakyat. Tapi ada case juga modal tipis-tipis rakyat juga memilih. Ada berbagai contoh di berbagai daerah seperti itu. Siap, luar biasa jawabannya Pak Ketua ini detail tapi tetap diplomatis. Pak Wi Haji, ini di dalam 3-4 hari ini di berita koran cetak maupun online itu sedang santer ini sorry ya, ada Mas Gibran dan Mas Diko. Mas Diko Bupati Kendal itu juga kader Golkar ya. Itu sedang dipasang-pasangkan. Kalau Mas Wi Haji sebagai Ketua Harian Jawa Tengah seperti apa melihatnya? Atau jangan-jangan sudah lapor jenengan dulu? Saya kira begini, arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, setiap arahan ingat kita fokus pileg dan pilpres. Nah, itu arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden Golkar. Kita fokus pileg dan pilpres. Apa hubungannya Pak Wi Haji? Tentu seandainya ada isu dan sebagainya ya biasa saja. Tetapi dari Partai Golkar belum memikirkan pilkada. Kita lagi fokus pemilu legislatif dan pilpres. Fokusnya itu. Jadi kita belum berpikir tentang pilkada, baik pilkada tiap kabupaten maupun pilgub, belum. Tapi masing-masing DPD kah atau apa itu sudah bulat 100% mencapreskan Pak Ketua Umum. Itu amanah Munas. Itu amanah Munas. Otomatis wajib harus hukumnya ya. Dijalankan itu amanah Munas. Persoalan yang mohon maaf kalau itu nanti amanah Munas, tentu kita jalankan sesuai dengan amanah Munas. Wah, ini. Kalau yang tadi gimana Pak WC, mungkin tadi yang pilgub, isu-isu di Golkar banyak kader. Boleh disebut ya? Banyak. Satu Pak Pangga Susanto, Ketua DPD Golkar. Dua, kita punya 11 anggota DPR RI. Saya kira itu SDM juga. Ada yang muda-muda nggak Pak? Ada yang muda, banyak lah ada yang muda. Ya? Kemudian kita punya 7 bupati. Oh iya. Dan 5 wakil bupati. Nah, itu artinya itu kader-kader Golkar yang saya kira bagian dari ya SDM Partai Golkar lah. Kalau kita bicara SDM, maksud saya apa? Maksudnya Wi Haji? Maksudnya kita belum fokus. Tapi kalau SDM kita punya banyak kader Partai Golkar. Bisa diandalkan ya? Bisa, insya Allah. Mereka faktanya jadi semua. Gitu faktanya. Ya. Terus ini Pak Wi Haji kan pengalaman jadi Bupati Batang 1 periode, dan saya lihat, saya ada wartawan di sana dan tulisannya juga detail gitu, keberhasilan Pak Wi Haji selama memimpin
Kabupaten Batang ini bisa bilang banyak. Ya infrastruktur, Amin. kemudian investasi, pemulihan ekonomi, penanganan pandemi, perbaikan jalan tadi yang infrastruktur itu yang dulu yang bagus baru sekian persen, sekarang sudah naik jadi 80%. Ya, saya 82% ya Pak. Saya tadi barusan cross check lagi. Siap. Betul ya informasi ini ya, siap. Kira-kira misalnya ini Pak Wihaji nanti Golkar menang. Kemudian Pak Wihaji dibawa ke provinsi gitu. Pak Wihaji bisa menjawab pertanyaan rakyat ini. Ya. Boleh cerita Pak? Sama. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa 2024 pilkada maupun pilgub kan nanti 2024 bulannya November. Sementara kita lagi fokus tahun 2024 bulan Februari. Pemilu Pileg dan Pilpres. Nanti gimana Pak Wihaji kalau bagus itu nanti DPP yang punya kewenangan. Wihaji ini bagus nggak kerjanya misalnya. Kemudian pantas nggak? Patut nggak? Kompetensi nggak? Nah, kalau kita sebagai tangan panjang dari DPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah tentu melaksanakan apa yang diperintah oleh partai. Tentu semangatnya adalah bagaimana mengemban amanah masyarakat, memberikan yang terbaik. Tetapi nanti seperti apa ya kita lihat nanti. Nah, sekarang 2023 bulan Februari dulu. Gitu Mas Ajis. Luar Gitu Mas biasa. Ajis. Tribuners, obrolan dengan Pak Wihaji ini seperti nggak ada habis-habisnya. Mau sampai jam berapapun beliau ini kuat. Siap. Padahal kopinya nggak ada. Pak Wihaji ini sudah tahap ke sosialisasi ke bawah atau membentuk semacam tim sukses sampai ke tingkat RT RW atau kecamatan begitu Golkar, apakah sudah seperti dulu atau seperti apa, bisa cerita Pak? Jadi begini Mas Es, kita berkali-kali melaksanakan rakor, kemudian rapim untuk konsolidasi. Salah satunya adalah menginstruksikan kepada kader-kader Golkar yang mohon maaf bakal caleg maupun nanti menjadi dalam bahasa politiknya tim sukses, ayo kerja yuk. Tapi luruskan niat dulu. Luruskan itu niat. penting untuk saya sampaikan. Betul, kita mesti berpolitik itu harus ada value. Apa lurusnya? Nilainya apa? Ya, nanti seperti apa manfaatnya? Kemudian siapa yang kamu support? Nah, itu silakan nanti diuji di lapangan. Tetapi saya kembali ke tema tadi, apa sudah dimulai? Sudah ya. Karena apa? Dari bakal caleg yang diusulkan 200% tadi, kemudian kita pertipis jadi 150%, itulah yang nanti lama-lama sampai 100%. Setelah 100%, oke, kita kasih SK, saya daftarkan di KPU menjadi DCS, nah, kemudian sampai DCT, ayo ke lapangan, jawab problem masyarakat, jawab suasana kebatinan masyarakat. Karena hari ini beda, Mas Es. Jadi rakyat sangat kritis, medsos luar biasa, salah dikit jadi trending. Karena itu tidak harus takut, tapi hati-hati. Yang jelas selama niatnya tadi lurus, kemudian pengabdiannya jelas, yang didorong misalnya jadi tim, misalnya oke, selama ini punya kontribusi terhadap masyarakat luas dimanapun wilayahnya, khususnya di Jawa Tengah, on. Nah, gitu. Jadi ayo jalan. Nah, kira-kira gitu. Tribuners, beliau ini ternyata dokter. Tadi saya baru buka Google, saya lupa ternyata beliau seorang dokter ya, S3 ya. S1 di Salatiga ya. Kemudian S2 di Salatiga, S2 di UNC. Di Universitas Negeri Jakarta. S3 dokternya dari sana di Jakarta berarti ya. Juga di UNC juga. Luar biasa, untuk memperoleh dokter ini butuh waktu bertahun-tahun, Tribuners. Lumayan. Lumayan. Berarti ya memang strateginya luar biasa. Tadi bilangnya naik kursi tambah dan lain sebagainya, boleh nggak sebut Pak Ketua tambah atau memperoleh sekian persen dan lain sebagainya, atau urutan nomor sekian itu? Kalau boleh pemirsa, biar jadi semangat seperti apa, tahu aja. Tadi saya sampaikan Mas Is bahwa hampir semua partai politik
pasti ingin menang. Menang. Itu. Termasuk Partai Golkar. Maka rumusnya adalah bagaimana memenangkan dalam proses demokrasi ini untuk mencari kursi yang sebanyak-banyaknya. Ada target? Ada dong. Ada berapa? Nah, tentu nanti kita lihat di lapangan, tetapi di internal kita sudah ada Pasti target. ada ya. Sudah ada target. Karena kita sudah lihat faktanya. Berdasarkan riset, kita punya survei di internal, ini potensi, ini yang kamu lakukan, ini petanya, ini yang kamu kerjakan, kita kasih mereka semua. Apakah naik? Saya yakin naik. Berapa? Nanti kita lihat. Kira-kira gitu, Mas Is. Pak Ketua, ini saya baca kemarin di spanduk atau di slogan di Golkar ya, ada kerinduan rakyat ini dipimpin Golkar lagi. Jadi ada dalam tanda petik ya, saya tidak tahu maksudnya spanduk itu seperti apa, yang menulis juga siapa gitu. Soal rakyat ini sepertinya rindu dengan Golkar lagi. Apakah karena kepemimpinannya bagus, manajemennya meningkatkan pertumbuhan ekonominya hebat dan lain sebagainya. Mungkin Pak Wihaji bisa menangkap suara seperti itu. Responnya apa, Pak? Saya termasuk yakin begini. Golkar itu punya pengalaman 32 tahun berkuasa. Tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya ulangi, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi hari ini rakyat memang rindu kelebihan-kelebihan Golkar pada zamannya. Kenyamanannya, tentu bagaimana peningkatan kesejahteraannya, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan program-program lama itu dirindukan kembali. Tentu caranya berbeda. Saya menangkap hati masyarakat dan suasananya, suasana kebatinan itu ada, baik di tingkat yang mungkin senior-senior yang pernah maupun mungkin ada pertanyaan yang generasi milenial itu kan tanya itu seperti apa sih dulu, seperti apa. Nanti bisa buka kan bagaimana dulu program-program pada zaman, mohon maaf, Orde Baru zaman kita berkuasa seperti apa. Mereka kan sekarang agak googling gitu ya. Keingintahuannya kan tinggi, dan saya kira itu menjadi inspirasi dan oh iya ya. Maka bahasa, mungkin saya tidak menyalahkan bahasa isu itu, rakyat rindu. Tentu dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, kekurangan yang lama kita tinggalkan. Kita paham mungkin kita nggak sempurna pada zamannya, kita tinggalkan. Oke, suasana baru, kemudian dengan program-program baru, dan kita yakinkan bahwa insya Allah Golkar ini partai yang tidak salah. Masyarakat silahkan pilih. Kemudian kita punya SDM yang luar biasa, bisa berkompetisi dengan SDM lain. Luar biasa. Dan saya yakin kita banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Wah, ini perlu diperbanyak publikasi lagi keberhasilannya lagi di media ini kayaknya Pak Ketua. Cocok. Karena anak-anak milenial kan belum tahu. Yang kelahiran yang sekarang usia 17, usia pemula kan butuh diberi keterangan, penjelasan. Dulu tuh begini dan sebagainya. Betul. Sudah ada upaya ke arah situ membidik suara pemula. Kita punya survei. Oh iya. Ada beberapa daerah memang tadi rindu terhadap tokoh-tokoh yang pernah berkuasa pada waktu itu, kemudian mencari informasi. Karena itu, mohon maaf, kita di beberapa daerah, tidak semua daerah ya, ada beberapa daerah. Ini loh tema yang kamu angkat, dan ini survei. Ini yang kamu tengkat, ini masyarakat rindu tentang ini. Ini itu seperti apa? Ya itu rahasia partai lah. Tapi kira-kira oh iya, daerah ini rindunya ini, daerah ini programnya yang dirindukan ini. Ya, kita sudah punya petanya semua. Nah itu kita yakin, bismillah, insya Allah tidak salah. Ini nggak kampanye ya. Silakan diuji nanti. Tribuners, Jackpot Tribun Podcast bersama Bapak Wihaji, Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, sangat optimis meraih kemenangan dan suaranya bertambah, sudah menyiapkan strategi-strategi khusus yang tentu saja masih dipegang internal. Siap. Kalau tahu nanti tidak strategi namanya. Closing statement untuk masyarakat Jawa Tengah, Pak Wihaji, untuk pembaca, untuk netizen, untuk milenial, boleh himbauan dan closing statement Pak Wihaji selaku Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Negara kita ini selalu terus memberikan kontribusi yang terbaik dan terus ingin maju. Negara kita ini negara besar.
maka pikiran-pikiran kita harus besar. Tapi juga harus diyakinkan bahwa pikiran kita yang besar ini mampu menerjemahkan keinginan masyarakat yang besar juga. Maksudnya apa Pak Wihaji? Harapan kita, ayo kita perbaiki yuk. Kita perbaiki sama-sama. Tentu apapun partainya semangatnya itu. Wabil khusus Golkar, kita sangat rindu bagaimana Golkar untuk bisa memberikan yang terbaik, kemudian memberikan kontribusi yang terbaik juga dengan cara tentu memberikan contoh-contoh. Begini maksud saya, Mas Is. Orang Indonesia itu senang contoh. Toladan. Ya, seneng tulodo. Nek bahasa kasarane wis wayahe ora LKC. Apa itu, Pak? Lembaga Kakean Cangkem. Harus betul-betul contoh ya. Jadi harus contoh. Apa maksudnya? Pesan saya tentu karena negara kita ini negara besar, kita punya pikiran-pikiran besar, maka semangat juga harus besar dan tentu bersama-sama. Siap. Negara ini harus dikelola bersama-sama, tidak bisa sendirian. Ayo kita berkolaborasi. Nah ini bahasanya kolaborasi. Berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk yang terbaik. Jawa Tengah juga sama. Siap. Masa depan Jawa Tengah masih panjang. Siap. Potensi luar biasa. Kalau kita berkolaborasi, kita bersinergi, ayo perbaiki Jawa Tengah yang lebih baik, tambah baik dan semakin baik. Yang penting masyarakat punya masyarakat mendapat manfaat. Nah, hari ini rakyat Jawa Tengah rindu. Aku jadi penduduk Jawa Tengah, manfaatnya apa yo? ini Rindu. rindu. Harapan kita, oke, saya mendapat manfaat yang terbaik. Tentu sebagai warga negara kan harapannya begitu. Siap. Beliau punya kewajiban terhadap negara, bayar pajak dan sebagainya. Tapi manfaatnya apa? Betul. Nah, itu mesti dijawab oleh siapapun orangnya yang nanti berpikir dan ada di dalamnya. Siapa itu? Ya para pemimpin-pemimpin Jawa Tengah. Nah, saya kira sih itu problemnya apa? Ya tentu kompleks, tapi step by step saya yakin Mas Is ini nanti ya bisa terjawab. Termasuk harapan masyarakat bisa terjawab. Walaupun tidak sempurna, tetapi kita harus memulai dari sekarang dan secepatnya. Oh, amin. Kira-kira Terima gitu. kasih. Iya. Luar biasa Tribuners pada hari ini Pak Wihaji detail menjawab panjang lebar dan singkat padat berisi. Beliau juga adalah berpengalaman menjadi bupati di Kabupaten Batang dengan segudang prestasi yang tadi sudah disebutkan. Dan hari ini menjadi staf ahli di Kementerian Investasi. Dan yang tidak kalah penting adalah beliau Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah. Siap. Simak Jackpot Tribun Podcast ini di media sosial Tribun Jateng dan di website tribunjateng.com dan di koran cetak Tribun Jateng. Sip. Pemirsa, kita hadirkan lagi tokoh-tokoh berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.